Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melihat bagaimana kemudian bentuk wajah-wajah kita semuanya. Allah juga tidak pernah melihat bagaimana seberapa banyak pula harta benda yang kita miliki. Akan tetapi yang senantiasa Allah lihat bagaimana kondisi hati-hati manusia, kondisi amalan-amalan manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha la yanzuru ila syuarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali melihat bagaimana wajah-wajah kalian. Allah juga tidak pernah melihat bagaimana seberapa banyak pula harta-harta benda kalian. Akan tetapi sungguhnya yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kita semuanya. Seberapa jauh hati itu bersih dari segala ria, bersih dari mencari penilaian kepada makhluk, bersih dari mencari perhatian kepada sama makhluk. Tentunya hati itu dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pengertian yang kedua adalah nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliq. Ikhlas adalah meniadakan, melupakan pandangan makhluk dan tertuju hanya kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ketika kita berbicara masalah amal soleh, sebagaimana di dalam Al-Quran, Innan ladhina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka yang dimaksud dengan amal soleh sehingga itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus memenuhi dua syarat. Itu syarat yang pertama, ikhlas, dan syarat yang kedua harus benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Mulk, itu ayat 2. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Tujuannya agar Dia Allah Subhanahu Wa Taala menguji kalian semuanya dengan adanya kehidupan dan kematian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian semuanya yang paling bagus amalannya. Maka Fudail bin Iyad, tatkala beliau menjelaskan ayat tersebut, itu surat Al-Mulk ayat 2. Beliau menyebutkan huwa ahlasuhu waswabuhu. Yang dimaksud dari siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya adalah itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Lantas para sahabat-sahabat Fudail bin Iyad, murid-muridnya, kemudian bertanya kepada Fudail bin Iyad, Ya Aba Ali, wahai Abu Ali. Maksudnya adalah Fudail bin Iyad, nama kunyanya adalah Abu Ali, karena beliau adalah memiliki anak yaitu Ali bin Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, ma ahlasuhu waswabuhu, apa yang dimaksud yang paling ikhlas, yang paling benar? Faqala, maka kemudian dia berkata, yaitu Abu Ali atau Fudail bin Iyad, Innal amala idza kana khallisa wa lam yakun shawaba lam yuqbal. Sesungguhnya jika amalan tersebut itu amalan yang ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza kana shawaba wa lam yakun khallisa lam yuqbal. Dan sebaliknya jika amalan tersebut benar sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikhlas, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yakuna khallisa wa shawaba, sehingga amalan itu harus memenuhi dua syarat, yaitu khalas dan juga shawab. Maksudnya adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Wal khalis, maka yang dimaksud dengan khalis atau ikhlas adalah amalan tersebut ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Tidak ada motivasi, tidak ada tendensi, dan tidak ada yang mendorong kecuali hanya dorongan kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud suap atau benar adalah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk dalil yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas tatkala beliau menjelaskan demikian, yaitu Fudail bin Iyad, summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian dia Fudail bin Iyad membaca firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Kahfi ayatnya 111. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Maka hendaklah dia jangan menyekutukan di dalam amal solehnya, di dalam beribadatannya kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ilah, karena tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ahsanu dhinna mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Maka barang siapa yang lebih bagus agamanya, siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang senantiasa menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, kemudian dia adalah seorang muhsin, seorang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka kalimat Islam di dalam ayat tersebut, wal islamu wajhu, maksudnya adalah al islamu qasdu wal amalu lillah wal ihsanu fihi mutabingatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah menyerahkan segala tujuan amalannya hanya untuk Allah, karena Allah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan muhsin, ihsan adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad sebagai literatur hukum amalan soleh itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah amalan tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah, dan yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab bahwa yang dimaksud dengan ikhlas adalah tajridu qasdu taqarrubi illallahi azza wajal an jami'i syawaib, yaitu memurnikan maksud, memurnikan tujuan, memurnikan niat tatkala mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan dari segala debu-debu kesyirikan. Maka itulah pengertian yang pertama yang disebutkan di dalam perkataan seorang ulama, itu bagaimana manusia memurnikan maksud dan tujuan, bersih dari segala tujuan karena selain Allah, bersih dari segala niat karena selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersih pula dari segala debu-debu riyah, bahkan bersih pula dari segala sekecil apapun itu debu-debu kesyirikan. Karena amalan, jika kemudian amalan tersebut jatuh di dalam kesyirikan, jatuh di dalam maksud dan tujuan riya kepada manusia, maka amalan tersebut tidaklah menjadi amalan yang ikhlas, sehingga otomatis menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya syarat amal soleh itu diterima tentunya harus ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada seorang ulama yang menyebutkan pengertian ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawan min nadri ilal khaliq, yaitu melupakan pandangan makhluk dan agar senantiasa tertuju hanya pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Ketika hamba hanya tertuju kepada penilaian, perhatian, dan juga kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala mencari perhatian, mencari penglihatan, atau kemudian dia bersih dari segala penglihatan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat bagaimana kemudian bentuk wajah-wajah kita semuanya. Allah juga tidak pernah melihat bagaimana seberapa banyak pula harta benda yang kita miliki.
Akan tapi yang senantiasa Allah lihat bagaimana kondisi hati-hati manusia, kondisi amalan-amalan manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha la yanzuru ila syuarikum wa amwalikum, walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali melihat bagaimana wajah-wajah kalian. Allah juga tidak pernah melihat bagaimana seberapa banyak pula harta-harta benda kalian. Akan tapi sungguhnya yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kita semuanya. Seberapa jauh hati itu bersih dari segala ria, bersih dari mencari penilaian kepada makhluk, bersih dari mencari perhatian kepada sama makhluk. Tentunya hati itu dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian yang kedua adalah nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliq. Ikhlas adalah meniadakan, melupakan pandangan makhluk dan tertuju hanya kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara disebutkan dalam perkataan yang lainnya bahwa seorang ulama menyebutkan pengertian ikhlas adalah ifradullahi azza wajal bil qasdi fi ta'ati. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam maksud dan tujuan, di dalam berbuat ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hampir sama dalam pengertian yang pertama ataupun yang kedua, bahwa maksud ikhlas adalah mengesahkan Allah saja di dalam hati manusia, di dalam maksud manusia, di dalam tujuan manusia, di dalam niat manusia tatkala kemudian dia melakukan ketaatan, peribadatan, dan terutama hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, umat ini senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah karena ketulusan, keikhlasan doa-doa orang fakir dan ibadah-ibadah sholat mereka, dan bagaimana nilai-nilai keikhlasan ibadah-ibadah mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innama yansurullahu hadhil ummata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini bid'afiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan kelemahan orang-orang fakir karena doa-doa mereka, karena sholat-sholat mereka, dan karena keikhlasan-keikhlasan mereka. Maka jika umat ini dipenuhi dengan manusia-manusia yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, umat ini dipenuhi dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa tulus, tertuju maksud dan tujuan di dalam mendekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setinggi itu pula nilai di sisi Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada umat ini, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pertolongan umat ini dengan ketulusan dan keikhlasan di antara hamba-hamba Allah yang fakir. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah, mendekat kepadanya dengan segala ketulusan, keikhlasan, bersih dari segala kesyirikan.